Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Budiman Dan nama saya Muhammad Afrizal Taufikri. Oke, di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Masailul Fiqhiyah yang mana bertemakan bermedsos dengan wanita hingga basah. Oke, di sini kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu karena judul kita ini sangat menarik sekali. Betul ya kan? sekali, saudara. Sangat menarik sekali. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang dalil kemudian pembahasan mengenai bermedsos dengan wanita hingga basah. Oke, saudara Frizal mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan bermedsos dengan wanita. Nah, ini kan ada dua unsur di sini kan, bermedsos dengan wanita dan juga hingga basah tadi. Oke. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, mungkin saya ingin menjelaskan medsos ya, saudara. Atau bisa juga dibilang atau nama lainnya media sosial. Oke, di sini media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi dan menciptakan isi blog, jelajah sesuai atau membuat forum dalam sebuah dunia virtual tanpa adanya batas antara ruang dan waktu. Mungkin jika dari sudut pandang media sosial ini kan, bagaimana dengan pengertian hingga basah ini, saudara? Ini kan ambigu ya, basah ini bisa diartikan dalam segala hal, bisa basah karena mandi kah, atau bermedia sosial sambil berlari hingga keringat. Mungkin bagaimana, saudara, pendapat Anda? Kalau menurut saya di sini kan merupakan kata yang harus digarisbawahi ya. Di sini kan bermedsos dengan wanita hingga basah. Hingga basahnya ini kita harus garis bawahi bahwasanya hingga basah di sini merupakan yang mengarah kepada hal yang negatif gitu. Dalam artian bahwasanya ya basah ini adalah keluarnya cairan yaitu berbentuknya mani atau mazi, yang mana menurut kitab Kifayatul Akhyar bahwasanya mani itu ciri-cirinya itu adalah berbau seperti mayang kurma. Itu yang ketika masih cair, kemudian ketika sudah kering itu seperti bau telur. Nah, ini bisa dikatakan jika ciri-ciri ini ada pada cairan tersebut maka ini dikatakan mani. Kemudian ini harus mandi wajib. Kemudian yang keluar mani berarti harus mandi wajib ya, saudara. Iya, kemudian yang kedua itu adalah mazi. Mazi ini merupakan cairan berwarna putih putih bening yang mana keluar itu tapi belum pada puncaknya syahwat begitu ya, belum pada puncaknya syahwat, yang mana sebelumnya atau akibatnya ini keluarnya itu karena ada faktor yang keinginan yang melihat gambar kemudian lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan faktor keluarnya cairan mazi ini, tapi tidak diwajibkan untuk mandi wajib. Jadi dikatakan hingga basah di sini karena tadi melihat menghayal kemudian melihat ketika berkomunikasi tadi hinggalah basah yang mana keluaran cairan ini. Seperti itu. Bisa dikatakan kalau mani ini kan wajib mandi begitu kan. Kalau mazi tadi tidak wajib mandi, cuman bersifat najis ya, saudara. Nah, kalau disangkutkan dari medsos dengan yang hingga basah tadi kan, bisa dikatakan apakah ini bisa dikatakan perbuatan zina kecil atau bagaimana? Oke, di sini ada dalam kitab Sahih Bukhari yang mana dikatakan telah menceritakan kepadaku Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami
Abdul Razak telah menceritakan kepada kami Ma'mar kemudian dari Ibnu Tawus dari ayahnya, dan Ibnu Abbas mengatakan belum pernah kulihat sesuatu yang lebih mirip dengan dosa-dosa kecil daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Allah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. Ia pasti melakukan hal itu dengan tidak dipungkiri lagi. Zina mata adalah memandang, kemudian zina lisan adalah bicara, jiwa menghayal itu adalah kemaluannya yang akan membenarkan itu atau mendustakannya. Jadi di sini dikatakan zina mata itu yaitu memandang tadi, Oke, kemudian memandang layar HP lah kan. memandang Ya. layar HP, kemudian Betul. zina lisan itu ada berbicara. Dalam artian di sini memandang yang hal negatif. Oke. Seperti itu saudara. Mungkin kalau berbicara itu kan jika merujuk ke media sosial mungkin bisa lewat telepon begitu Ya, ya, telepon, kan? chattingan pakai juga bisa. tangan gitu kan. Itu juga dikatakan berbicara, cuman perantaranya itu berbeda begitu kan saudara. Nah, jika media sosial ini kan Saudara Budiman kan kita tidak selalu memandang media sosial ini kan harus menuju ke arah negatif, pasti juga Ya. ada positifnya Betul kan. sekali. Nah, jadi jika hingga bahasa ini sudah pasti negatif lah kan, bisa dikatakan. Kalau apalagi ada beberapa media yang menyediakan hal-hal yang memudahkan lah untuk menjelajahi hal-hal negatif tersebut, betul Iya, ya. betul Iya. sekali. Itu yang sekarang ya banyak banyak mempengaruhi generasi kita ya kan. Jadi di sini kita harus memilih dan memilah lah begitu kan, dalam bermedsos kan. Iya, betul. Apa namanya? Bermedsos dengan apa? Wanita dengan- hingga bahasa. Dengan bijak ya maksudnya Oke, ya. betul. Bermedsos dengan bijak. Jadi di sini dari kita mahasiswa khususnya hukum keluarga ya kan, Iya, yang mengetahui hal ini, maka kita harus mensyiarkan bagaimana bermedsos dengan bijak begitu kan. Iya. Jangan sampai kita terjerumus kepada yang sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya ini termasuk dalam zina mata, yaitu memandang. Nanti mungkin ada penjelasan sedikit ya, mungkin apakah Anda ada dalil mengenai apa ya, menguatkan gitu dari dalil yang sudah ada ini. Oke, mungkin saya ada salah satu dalil saudara, yaitu dari hadis riwayat Sahih Muslim nomor 4801, yang intinya sih begini. Dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam baginya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Makanya zina mata adalah melihat, zina lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluan sebagai pembenar atau tindakannya. Mungkin agak kurang lebih sih ya, Ya, hadisnya. kurang lebih dengan Ya. hadis yang pertama. Dan di sini kan menguatkannya bagaimana bahwasanya dalam hadis ini sudah ditetapkan bahwasanya memandang dengan memandang Dengan menggunakan nafsu ya itu termasuk ya perbuatan Perbuatan zina. zina. Kemudian di sini ada penjelasan sedikit bahwasanya dikutip atau dari kata oleh Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari bahwasanya kutipan dari hadis nomor 6925 bahwasanya melihat di sini adalah melihat dengan syahwat, kemudian berbicara secara vulgar dan membayangkan sesuatu, itu disebut zina karena perbuatan di atas tadi itu mengarah kepada perbuatan atau faktor pendorong terjadinya zina yang hakiki. Jadi di situ dikatakan memandang dengan syahwat kemudian berbicara dengan vulgar yang membuat orang itu pikirannya kemana-mana Iya, gitu kan. betul. Inilah merupakan pendorong terjadinya zina yang hakiki. Maka di sini
kita sebagai mahasiswa ya harus Iya, bijak betul. itu ya, harus bijak dalam memilih atau bermedsos. Jangan sampai media atau perantara HP contohnya ini kita gunakan yang salah begitu. Jadi hukumnya di sini bahwasannya perbuatan ini dilarang begitu kan, dilarang oleh agama dan termasuk dosa gitu kan. Oke. Jadi intinya kalau bermedsos itu harus bijak ya teman-teman. Ya, Ya. harus bijak gitu Iya, kan. betul. Jika jadi medsos ini kayak pisau bermata dua lah, bisa dikatakan begitu kan. Betul Bisa sekali. membawakan manfaat dan bisa juga membawa kita ke jalan yang salah begitu. Tergantung dari kita menggunakannya. Betul kata saudara Buniman tadi, harus bijak. Oke, saudara, bagaimana tentang dalil yang mengenai ketika seorang itu mau penasaran gitu kan, mau coba-coba begitu kan, dalam artian di sini menggunakan perantara misalkan contoh handphone, kemudian dia mau mengenal apa ya dunia luar ya begitu Iya, ya, dunia betul, luar, apakah itu diperbolehkan begitu saudara dalam bermedsos ya. Jadi ini dalam konteks bermedsos, kemudian dia ingin Nyoba-nyoba lah kayak. nyoba-nyoba hal yang Ah. termasuk negatif begitu. Iya. Apakah ini ada dalilnya begitu tentang hal itu? Oke, di sini saya ada mendapatkan satu dalil saudara, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 32, yang mana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, di sini kan dikatakan janganlah mendekati zina. Bukan berarti mendekati tidak boleh, tapi melakukan boleh, bukan begitu kan? Nah, jadi kalau bisa dikatakan lah kalau kalau mendekati tidak boleh apalagi melakukan Betul begitu sekali, kan. Nah, saudara. jadi jangan misalnya dalam kasus yang saudara katakan tadi kan, orang ini ingin mencoba-coba begitu Ya. kan. Nah, Penasaran gitu penasaran kan? ingin Penasaran. melakukan perbuatan yang negatif tadi itu kan. Nah, jadi itu bisa dikatakan dia tuh kan ingin mendekatkan diri kepada perbuatan zina kan. Nah, jadi ini bertentangan dengan perintah dari ayat surah Al-Isra ayat 32 tersebut. Jadi tidak boleh, saudara. Oke, menurut saya di sini Allah itu sangat bijak sekali, ibaratnya Iya, betul. mengarahkan atau memerintahkan umatnya untuk jangan mendekati hal itu Iya. begitu kan. Jangan mendekati dalam artian mendekati contoh mau ya kita melihat hal-hal yang tidak baik Iya. dan negatif, itu akan merupakan atau cabangnya atau akan mendorong ke perbuatan yang Yang mengarah lebih besar lagi. besar yang Iya. mana ke perbuatan zina seperti Iya. itu. Jadi di sini kita ya sebagai mahasiswa ya kan, mahasiswa Betul, yang betul. mengetahui tentang hukum hal tersebut begitu, Iya. bermedsos dengan wanita hingga bahasa di sini jangan sampai perbuatan ini ya menjadi apa ya, menjadi hal biasa begitu Iya, kan. betul. Terkadang orang itu melihat hal ini biasa, padahal di situ Iya. perbuatan melihat saja itu merupakan zina Zina mata. mata. Kemudian kita Mengetik, hal yang tidak baik, kemudian mengeser apa ya suara yang Yang menimbulkan, yang merangsang ya, nafsu begitu. merangsang nafsu, itu merupakan zina lisan Iya, begitu. betul. Mungkin saudara simpulkan sedikit mungkin tentang apa ya, tentang bagaimana bermedsos dengan wanita hingga bahasa yang bijak begitu saudara. Oke, mungkin dari kesimpulan saya ya, kalau bermedsos itu boleh-boleh saja kan, asalkan kita menggunakan media sosial itu dengan bijak dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang seperti dalam topik kita tadi kan, bermedsos dengan wanita hingga basah. Nah, dari kesimpulan kami tadi bisa dikatakan hingga basah ini kan merujuk ke perbuatan yang negatif ya kan. betul Nah, sekali. jadi apalagi kalau berbicara tentang perbuatan zina itu kan. Iya. Nah, jadi apalah kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan begitu, Betul saudara. sekali Nah, saudara. Berarti bermedsos ini boleh ya kan, iya, boleh. tentu boleh. Tapi jika mengarah kepada hal yang
negatif. Iya. Kemudian sampai tadi dengan bermedsos dengan wanita hingga bahasa dalam tanda kutip, yang bahasa ini merupakan perbuatan negatif tadi yang Iya, sudah betul. dijelaskan, ini tidak diperbolehkan, kemudian dilarang begitu. Jadi kita bijaklah dalam bermedsos, kemudian kita ya share hal yang positif Iya, aja lah, betul. hal-hal yang positif yang bentuknya Islami lah, memberikan gitu kan. manfaat lah. Memberikan manfaat, mengeser hadis, mengeser ayat Al-Quran, tafsir dan lain-lain. Mungkin hal-hal seperti itu sajalah. Dan juga pada bulan Ramadan ini ya, Iya, saudara ya, betul momentum sekali. Ramadan ini mungkin kita ambil lah hal-hal seperti itu, kita share hal yang baik, kita share hal yang positif, itu mungkin menambah amalan kita ya. Amalan, wawasan juga. Amalan, wawasan, orang bisa tahu begitu kan hal seperti ini. Apalagi kalau melakukan hal yang berdosa mungkin bisa dilipat Iya, gandakan lagi Iya, betul dosanya sekali. ya. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Iya. Mohon maaf jika ada Kesalahan. kesalahan. Mungkin bagi teman-teman ya, mungkin kalau ada pendapat lain atau kurang setuju, boleh aja langsung komen di bawah. Jangan di-subscribe kalau ndak mau. Oke. Jangan lupa like, teman-teman. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.